Tentu saja, saya yakin Jin Chang memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk mencapai titik ini, dia memiliki pendukung di belakangnya. Melihat seluruh alam iblis Halloween, siapa lagi yang tidak berani dibunuh olehnya? Zonggu menstabilkan tubuhnya, menyeka darah dari sudut mulutnya, mencibir, dan berkata. Tetapi sekarang dia telah mendapatkan reputasi tertentu setelah menjadi terkenal di alam iblis Halloween. Apalagi jika kata-kata tersebut diucapkan, sama saja dengan mengatakan bahwa Jin Chang Dao sedang merajalela, tirani, dan tidak menaati hukum sehingga menimbulkan kemarahan publik. Seperti yang dia duga, ada banyak diskusi di sekitarnya. Jelas sekali, kezaliman Jin Chang tidak hanya merajalela saat ini, tapi juga merajalela, dan banyak orang yang tidak puas dengannya. Pria bermulut kasar, kuharap kekuatanmu sekuat mulutmu. Wajah Jin Chang sedikit berubah, dan terlihat jelas bahwa kata-kata tajam Zonggu telah sedikit mengubah mentalitasnya, sehingga Jin Chang mengepalkan tinjunya saat ini dan tidak menyerang Zonggu lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Michiko Kanekura sangat mendominasi, ayo bunuh. Melihat keraguan-raguan Jin Chang, Zonggu mengeluarkan kata-katanya lagi pada saat ini, menambah bahan bakar ke dalam api. Alasan mengapa Zonggu berani mendominasi bukan hanya karena kecerobohannya, tapi juga kepercayaan yang diberikan Xiao Yan padanya saat dia pergi. Ada seorang raja yang duduk di belakang Jin Chang, yang memperingatkan Tuan Yan sebelum Xiao Yan pergi, jadi kepercayaan Zonggu yang sebenarnya datang dari nasihat Xiao Yan. Hanya saja Zonggu tidak yakin apakah Tuan Yuyan akan memperhatikannya. Hubungan antara Xiao Yan dan Yuyan, yang dilihat Yi Zonggu di dunia hebat pasti luar biasa, jadi Zonggu menyimpulkan bahwa Yuyan pasti akan membantunya. Tinju Jin Chang mengepal erat setelah dirobohkan, dan amarahnya semakin melonjak saat ini. Dia menendang perut Zonggu, menyebabkan Zonggu terlempar ke belakang dan muntah darah. Tapi serangan ini tidak bisa menimbulkan kerusakan serius pada Zonggu. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan abadi kaisar. Kekuatan batu Kanekura Michiko tidak lebih dari itu. Tidaklah cukup untuk membunuhku. Suara Zonggu keluar lagi dari tempat dia jatuh, dan dia perlahan berjalan ke arah Kanekura Michiko. Michiko Kinzo sebaiknya membunuhku sekarang, tapi suatu hari nanti aku akan lebih kuat darimu, kalau tidak aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Zonggu mendekatkan wajahnya ke Jin Chang dan berbisik di depannya. Kalimat ini benar-benar membuat marah Jin Chang. Saya melihatnya langsung mengulurkan telapak tangannya ke depan, meraih kepala Zonggu yang bengkak itu, dan membantingnya ke tanah. Seluruh tubuh Zonggu roboh ke tanah, dan Kinzo mengangkat kakinya dan terus melangkah ke arah Zonggu. Sosok Zonggu tiba-tiba dalam keadaan malu, dengan seteguk besar darah muncrat dari mulutnya, namun ia tetap menatap Jin Chang dengan tatapan tajam, yang membuat niat membunuh Jin Chang semakin kuat. Ini baru langkah ketiga, kenapa berani? Jin Chang memutar tombak di tangannya, dan tubuhnya seperti ujung panah yang melesat keluar, dan tiba-tiba menusuk ke dada Zonggu, menekan sosok Zonggu, dan menabrak ke dinding gua. Terjadi ledakan. Sosok Zonggu itu dipaku di dinding gunung dengan tombak. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Apakah Anda ingin hidupan atau tidak? Kanakura Michiko bisa membunuhnya kapanpun dia mau. Pada titik ini, mata Zonggu masih tegas dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda membungkuk atau menyerah. Hal ini membuat Jin Chang merasa sangat tidak tahu malu, di antara pandangan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Karena Anda tidak peduli dengan hidup Anda sendiri,
mulailah dengan mereka. Jin Chang diam-diam melihat kembali ke arah Jin Dongning, Long Biao dan Yongdong. Dia mungkin dihukum karena membunuh Zonggu, tapi membunuh beberapa budak dewa tidak ada gunanya. Saya melihat 7 atau 8 sosok berdiri, dan kemudian memandang mereka bertiga dengan mata penuh semangat. Jin Dongming memancarkan aura yang kuat. Meskipun Long Biao ketakutan di dalam hatinya, dia tidak bisa mengatakannya di permukaan. Ayolah, saya ingin melihat siapa yang takut pada siapa. Long Biao memasang postur bahwa dia siap bertarung kapan saja, dan tampak seperti siap mati. Kekuatannya juga cukup bagus, dan dia bahkan belum pernah menunjukkan kekuatan aslinya sejauh ini. Mereka yang bisa bersembunyi tidak akan pernah berkata apa-apa, dan mereka yang bisa lari tidak akan pernah memaksakan diri untuk datang. Secara keseluruhan, kecuali benar-benar diperlukan, Anda tidak akan pernah mengambil tindakan dengan mudah. Tangkap dia duluan, suaranya nyaring, dan matanya langsung tertuju pada Long Biao, yang membuat Long Biao tiba-tiba terlihat pahit. Anda dan saya sama-sama budak dewa, mengapa kita harus melawan dan membunuh mereka? Pasti ada kesalahpahaman, apalagi perkelahian sungguhan. Anda harus bertanya kepada orang di sebelah saya apakah mereka bersedia. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa Anda tolak. Saat Long Biao mengatakan ini, dia berbalik dan melihat Jin Dongming dan Yongdong di kedua sisi, mundur beberapa langkah pada suatu saat, meninggalkannya berdiri sendirian di depan. Sebelum Long Biao dapat berbicara lagi, 7 atau 8 sosok telah mengelilinginya dan mulai menyerang Long Biao. Menghadapi pengepungan 7 atau 8 orang, dengan keras, Long Biao mengusir yang lain dengan dampak yang kuat, memegang pedang panjang di wajahnya dengan penuh amarah. Ini adalah pedang peri beku yang saya dapatkan dari Jin Chang Daoji sebelumnya, dan ini juga merupakan benda yang mematikan. Pada saat ini, 7 atau 8 orang semuanya memiliki. Mereka semua memiliki pedang peri beku di tangan mereka, yang segera membuat Long Biao tercengang. Jika kalian berdua tidak melakukan apapun dan menyerang bersama, kalian mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Melihat pemandangan ini, Long Biao memandang Jin Dongming dan Yongdong. Jika mereka tidak mengorbankan darah, dia tidak akan bisa memprediksi kekuatan Xing Yuan Shen, tapi mereka bisa melakukannya. Sama sekali tidak takut. Namun kini setelah kekuatannya menurun, segel bintang 4 yang redup di awal alisnya tidak bisa lagi membuat Yongdong bangga. Dan kekuatan Jin Dongming tidak sebaik Long Biao. Sangat sulit untuk menantangnya. Ini lebih rendah dari Jin Chang Dao. Budak dewa elit ini dilengkapi dengan senjata berkualitas tinggi, dan kekuatan tempur mereka harus dipersiapkan dengan baik. Energi pedang peri buku itu langsung menuju ke Long Biao. Melihat ada yang tidak beres, Long Biao segera menghindar dengan kecepatan tinggi. Jin Dongming dan Yongdong tidak berdiam diri saja. Mereka tidak punya perasaan sama sekali, tapi saat ini mereka hanyalah belalang di pohon anggur. Jika mereka tidak mengambil tindakan, mereka akan berakhir mengalami hal yang sama. Ketiganya mulai melakukan serangan balik, dan tidak butuh waktu lama hingga kesenjangan kekuatan terungkap. Mereka bertiga berada dalam kondisi yang sedikit malu, dan semuanya sedikit banyak terluka. Hanya Long Biao yang lebih kuat, yang juga membuat lawannya tidak nyaman, mereka bertiga tidak bisa menyelesaikannya, jadi tidak ada gunanya menahanmu di sini. Ketika Jin Chang Daoji melihat pemandangan ini, dia langsung marah besar. Ini dilengkapi dengan senjata terbaik memiliki keyakinan mutlak. Di antara karakter Dao di alam iblis Halloween,
kekuatan budak ilahi bukanlah yang teratas, tetapi juga yang terdepan. Tanpa diduga, ketiganya agak lemah satu sama lain. Setelah omelan Jincang Daozi, mata 7 atau 8 orang yang menghadapi ancaman terhadap nyawa mereka tiba-tiba berubah, dan niat membunuh mereka menjadi lebih intens. Hidupmu harus berakhir di sini. Long Biao berkata dengan getir, aku telah berjalan di atas es tipis seumur hidupku, aku tidak menyangka, akan berakhir di dunia iblis Halloween.